Peluit parkir bernada cinta. Gadis di pinggir jalan. Di tengah teriknya matahari siang, suara peluit menggema di antara deretan mobil di sebuah pusat perbelanjaan besar. Dialah Sinta, gadis muda berusia 22 tahun yang setiap hari menjadi tukang parkir. Tubuhnya kecil, kulitnya sawo matang, dan matanya menyimpan ketegaran yang lahir dari perjuangan hidup. Setiap hari, ia tersenyum pada setiap pengunjung meski peluh membasahi wajahnya. Baginya, bekerja jujur jauh lebih berharga daripada duduk manis menunggu belas kasihan orang lain. Di balik peluit dan rompi orangnya yang lusuh, Sinta menyimpan mimpi besar. Ingin membuka bengkel kecil untuk ayahnya yang sudah tua. Sore itu, sebuah mobil sport hitam berhenti di depan area parkir. Dari dalam keluar Adrian, pria muda tampan berpakaian rapi, berusia sekitar 27 tahun. Sikapnya tenang, namun tatapannya tajam dan berwibawa. Ia menatap Sinta sejenak, terkejut melihat seorang wanita menjadi tukang parkir. "Parkir sini, Mas, aman kok," ucap Sinta ramah sambil tersenyum. Adrian hanya mengangguk dingin dan menyerahkan uang parkir tanpa banyak bicara. Namun dalam hatinya, ada sesuatu yang membuatnya menoleh sekali lagi ke arah gadis itu sebelum melangkah pergi. Bagi Adrian, hidup selama ini hanyalah rutinitas, kerja, bisnis, pesta. Namun sosok gadis sederhana di parkiran itu tiba-tiba menghadirkan rasa hangat yang asing di hatinya. Sementara Sinta hanya menganggap pria itu seperti pelanggan lain. Ia tak tahu bahwa pertemuan kecil di bawah terik matahari itu akan menjadi awal dari sebuah kisah cinta penuh ujian, air mata, dan keberanian untuk menembus batas dunia yang berbeda. Tatapan yang tak hilang. Sejak hari itu, Adrian entah mengapa sering mampir ke tempat parkir itu. Awalnya karena urusan kerja di kantor yang tak jauh dari sana. Tapi lama-kelamaan, hatinya mencari alasan lain. Ia ingin melihat gadis berpeluit itu lagi. Sinta di sisi lain mulai heran. "Mas yang mobil hitam itu kok sering banget kesini ya?" gumamnya pada teman sesama juru parkir. Tapi setiap kali Adrian datang, ia tetap bersikap biasa, sopan, tegas, dan profesional. Suatu sore, Adrian mendekat setelah memarkir mobilnya. "Namamu siapa?" tanyanya. "Sinta, Mas. Kenapa ya?" jawab Sinta singkat, sedikit kanggung. "Cuma ingin tahu nama orang yang selalu menyambutku dengan senyum tulus," balas Adrian dengan nada lembut. Sinta terdiam. Tak biasa ia mendapat perhatian seperti itu. Hari-hari berikutnya, mereka mulai berbincang singkat setiap kali bertemu. Dari percakapan ringan tentang cuaca, hingga cerita kecil tentang kehidupan. Adrian merasa kagum. Gadis itu sederhana tapi bijak, polos tapi tangguh. Sedangkan Sinta mulai menyadari, pria kaya itu tak seangkuh yang ia bayangkan. Namun tak semua orang senang melihat kedekatan mereka. Teman-teman Sinta mulai bergosip, bahkan beberapa pelanggan memandang sinis. "Gadis parkir kayak dia mana pantas deketin orang kaya?" bisik mereka. Sinta berusaha menepis semua komentar itu, tapi di hatinya mulai muncul rasa takut. Takut kalau perbedaan dunia mereka justru akan membawa luka. Ia tak tahu badai besar sedang menunggu di depan. Dunia yang berbeda. Suatu sore, hujan deras mengguyur. Adrian baru saja keluar dari kantornya dan melihat Sinta masih berdiri di tengah hujan, membantu pengunjung mencari tempat parkir. Tanpa pikir panjang, ia keluar dari mobil dan membawakan payung. "Sinta, ayo berteduh," ucapnya. Sinta menolak. "Gak apa-apa, Mas, udah biasa begini." Namun Adrian tetap berdiri di sana, meneduhinya dengan payung besar. Orang-orang menatap heran, bahkan ada yang merekam dengan ponsel, tapi Adrian tak peduli. Hari itu menjadi momen yang membuat hati Sinta bergetar. Ia mulai menyadari bahwa pria itu tulus. Tapi di sisi lain, ia juga sadar perbedaan mereka terlalu jauh. Adrian adalah pewaris perusahaan besar, sementara ia hanya gadis parkir yang hidup pas-pasan. Ketika Adrian mulai mengajaknya makan malam, Sinta menolak halus. "Mas, saya cuma tukang parkir. Takutnya Mas malu kalau dilihat orang," katanya lirih. Adrian menatap matanya dalam-dalam. "Yang aku lihat bukan pekerjaanmu, tapi hatimu." Ucapan itu membuat Sinta menunduk, menahan haru. Tapi di balik senyum yang mulai tumbuh, ada rasa takut yang belum pergi. Takut kehilangan, takut tidak diterima.
Ia tak tahu badai besar sedang menunggu di depan. Ujian cinta. Kabar kedekatan Adrian dan Sinta akhirnya sampai ke telinga orang tua Adrian. Sang ayah, seorang pengusaha besar, marah besar. "Kamu memalukan keluarga. Masa depanmu bukan untuk perempuan seperti itu," bentaknya. Namun, Adrian bersikeras, "Ayah, aku mencintainya." Sang ayah tak mau mendengar alasan apapun. Ia bahkan menyuruh orang kepercayaannya untuk mengusir Sinta dari tempat parkirnya dengan alasan area itu akan dibangun ulang. Hari berikutnya, Sinta didatangi orang-orang berseragam proyek. "Maaf mbak, mulai besok area ini ditutup. Kami disuruh bos besar." Sinta hanya bisa menatap kosong. Ia tahu siapa bos besar itu. Dengan mata berkaca-kaca, ia membereskan barang-barangnya lalu menatap jalan tempat Adrian biasa datang. Ketika Adrian tahu, ia langsung mendatangi rumah Sinta. "Aku minta maaf, ini semua salah ayahku," katanya dengan nada sesal. Sinta menatapnya lemah. "Mas, mungkin memang kita nggak bisa bareng. Dunia kita beda." Adrian menggenggam tangan gadis itu. "Kalau dunia ini memisahkan kita, aku akan buat dunia baru hanya untukmu." Tapi air mata Sinta menetes. Ia tahu cinta tak semudah itu melawan kekuasaan dan martabat keluarga. Pergi tanpa pamit. Keesokan harinya, Sinta menghilang tanpa jejak. Adrian mencari kemana-mana, ke area parkir lama, ke rumah kontrakannya, bahkan ke terminal. Semua sia-sia. Sinta memutuskan pergi ke kota lain untuk mencari pekerjaan baru. Ia tak ingin menjadi beban dalam hidup Adrian. Malam-malam di kamar kecilnya terasa sepi. Kadang ia menatap foto lama yang diambil secara diam-diam oleh temannya. Foto saat Adrian meneduhinya di bawah hujan. "Maaf mas, aku harus pergi demi kebaikan kita," bisiknya. Sementara Adrian terpuruk. Ia menolak semua proyek kantor, membatalkan rapat, dan bahkan berseteru dengan ayahnya. "Aku nggak butuh kekayaan kalau harus kehilangan dia," ucapnya. Tapi waktu terus berjalan, memisahkan dua hati yang masih saling mencintai namun tak bisa bersatu, setidaknya untuk sementara. Takdir yang membawa kembali. 2 tahun berlalu, Adrian kini lebih dewasa, memimpin cabang perusahaan sendiri, namun hatinya masih kosong. Suatu hari, ia menghadiri peresmian bengkel sosial yang disponsori perusahaannya di sebuah kota kecil. Saat melihat papan nama bengkel bertuliskan Bengkel Sinar Ayah, langkahnya terhenti. Dari dalam, keluar seorang wanita mengenakan baju mekanik dengan senyum yang tak asing. "Sinta." Adrian terpaku. Gadis yang dulu menjadi tukang parkir kini sudah berhasil mewujudkan mimpinya. "Sinta," suaranya bergetar. Sinta menatapnya dengan mata berkaca. "Mas Adrian?" Pertemuan itu membuat waktu seolah berhenti. Namun kini mereka bukan lagi dua orang dari dunia berbeda. Mereka dua jiwa yang sama-sama berjuang melawan nasib. Luka yang sembuh. Setelah pertemuan itu, Adrian sering datang membantu bengkel Sinta. Mereka kembali dekat, tapi kini lebih berhati-hati. Sinta berkata jujur bahwa dulu ia pergi karena ingin membuktikan bahwa dirinya bukan gadis lemah yang hanya bisa bergantung. Adrian memahami, bahkan semakin kagum. Suatu sore, Adrian datang bersama ayahnya. Sinta gugup, takut disalahkan lagi. Namun kali ini, sang ayah justru tersenyum. "Saya minta maaf atas yang dulu. Ternyata gadis yang saya remehkan inilah yang membuka mata anak saya," katanya dengan tulus. Sinta tak bisa menahan air matanya. Luka lama akhirnya sembuh. Dunia yang dulu menolak mereka, kini justru menjadi saksi cinta yang tak tergoyahkan. Cinta di balik peluit.
Beberapa bulan kemudian, bengkel Sinta berkembang pesat. Adrian membantunya mengelola usaha, namun tetap membiarkan Sinta berdiri di depan, karena di sanalah tempat kebanggaannya. Suatu pagi, Sinta meniup peluit kecil yang dulu selalu ia bawa. "Peluit ini dulu penyelamat hidupku," katanya sambil tersenyum. Adrian meraih tangannya, dan sekarang peluit itu yang mempertemukanku dengan cinta sejati. Di tengah keramaian bengkel, Adrian berlutut dan melamar Sinta. Suara peluit berbunyi sekali lagi, kali ini bukan untuk mengatur mobil, melainkan untuk menandakan awal babak baru dalam hidup mereka. Cinta yang lahir di parkiran, tumbuh di tengah perjuangan, dan berakhir bahagia di pelukan satu sama lain. Cinta yang membuktikan bahwa perbedaan bukanlah batas, melainkan jembatan menuju keajaiban. Semua luka aku temukan.